Assalamualaikum siswa-siswi hebat kelas 9. Bertemu lagi dengan pelajaran matematika dengan materi pokok bilangan berpangkat, khususnya dalam perkalian dan pembagian bilangan berpangkat bersama Ibu Atika Komalasari, Ibu dari SMP Negeri 1 Satu Atap Sungai Mandau. Baiklah, mari kita mulai pelajaran ini dengan mengetahui tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, kita akan mengidentifikasi sifat dan menentukan hasil perkalian bilangan berpangkat. Yang kedua, kita akan mengidentifikasi sifat dan menentukan hasil pembagian dari bilangan berpangkat. Nah, sebelum kita lanjut, still you remember, pelajaran kita pada sebelumnya adalah mengartikan dari bilangan berpangkat itu sendiri. Seperti 3 pangkat 5, 3 pangkat 5 itu diartikan dengan 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. 3-nya ada sebanyak 5 kali. Dan jika kalian kalikan akan menghasilkan 243. Sedangkan 5 pangkat 4 itu sendiri artinya 5 kali 5 kali 5 kali 5. Artinya 5-nya dikalikan sebanyak 4 kali. Yang akan menghasilkan 625. Sekarang kita balik. 16 itu adalah 4 dikali 4. Karena di sini 4-nya dikalikan sebanyak 2 kali, berarti itu akan sama dengan 4 pangkat 2. 16 juga bisa diartikan dengan lain, seperti 2 kali 2 kali 2 kali 2. Yang akan menghasilkan 16. Dan kalian lihat di sini, 2 dikalikan sebanyak 4 kali, berarti kita akan membentuknya jadi bilangan berpangkat 2 pangkat 4. Bagaimana? Siap untuk melanjutkan? Kita mulai dengan perkalian bilangan berpangkat. Kita mulai dengan contoh soal yang pertama. Watch it. 6 pangkat 3 dikali 6 pangkat 5. Nah, di sini kita bisa lihat 6 pangkat 3 sendiri artinya 6 kali 6 kali 6. Nah, sedangkan akan kita kalikan dengan 6 pangkat 5. 6 pangkat 5 sendiri artinya 6 kali 6 kali 6 kali 6 kali 6. Nah, kalian lihat di sini 6-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti kita akan menghasilkan di sini 6 pangkat 8. Kita masuk ke contoh berikutnya. 7 pangkat 2 dikali 7 pangkat 4. 7 pangkat 2 sendiri artinya 7 dikali 7. Dan 7 pangkat 4 sendiri artinya 7 kali 7 kali 7 kali 7. Di sini ada 2 dan di sini ada 4. Kita hitung semuanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti artinya 7-nya dikalikan sebanyak 6 kali. Berarti hasilnya adalah 7 pangkat 6. Kita lanjutkan. 11 pangkat 3 kali 11 pangkat 5 akan menghasilkan artinya 11 kali 11 kali 11. 11-nya dikalikan sebanyak 3 kali. Kemudian kita kalikan dengan 11 kali 11 kali 11 kali 11. Ini ada semuanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti akan menghasilkan 11 pangkat 8. Oh maaf, ini salah ketik. Nah, sekarang kita analisa. Di sini 6 pangkat 3 dikali 6 pangkat 5. Pangkatnya kita analisa. Di sini ada 3 dan di sini ada 5. Akan menghasilkan pangkat 8. Nah, yang berikutnya 7 pangkat 2 kali 7 pangkat 4. Berarti pangkatnya ada 2 dan 4. Di sini akan menghasilkan 6. Nah, yang ketiga 11 pangkat 3 dan 11 pangkat 5 menghasilkan 11 pangkat 8. Di sini 8 tadi ya, mohon maaf. Nah, kalian lihat hubungan antara 3 dengan 5 diapakan supaya bisa menjadi 8. 2 dan 4 juga supaya bisa menghasilkan 6. 3 dan 5 di sini supaya bisa menghasilkan 8. Ayo, silakan dipikirkan. Ya, berarti 3 dengan 5 kita jumlahkan sehingga dia mendapat hasil 8. Begitu juga 2 dengan 4 kita jumlahkan sehingga dia mendapatkan hasil 6. 3 dengan 5 kita jumlahkan sehingga mendapatkan hasil 8. Nah, jadi kita simpulkan di sini. 6 pangkat 3 dikali 6 pangkat 5 kan akan menghasilkan 6 pangkat 8. 6 pangkat 8 itu sendiri dari mana hasilnya? Dari 6 pangkat 3 ditambah 5. Kita lihat di sini bilangan pokoknya tidak berubah. Hanya pada pangkatnya saja yang berubah. Nah, yang ini juga sama. 7 pangkat 2 kali 7 pangkat 4 hasilnya tadi 7 pangkat 6. Dapatnya dari mana? Ternyata dari 7 pangkat 2 kali 4. Nah, yang ini juga sama.
11 pangkat 3 kali 11 pangkat 5 hasilnya 11 pangkat 8. 11 pangkat 8 dari mana? Ternyata 3 dan 5 ini dijumlahkan. Nah, bagaimana? Sudah paham? Nah, kalau kalian sudah paham, kalian akan bisa menentukan sifat ini jika kita ubah dalam bentuk huruf. Kalian yang isi ya. Di sini apakah isi titik-titik di sini? A pangkat M dikali A pangkat N akan sama dengan A pangkat M titik-titik N. Silahkan kalian yang isi. Kita lanjut ya dengan pembagian. Yang pertama, contoh yang pertama, kita lihat 6 pangkat 5 dibagi 6 pangkat 2. Kita akan bentuk dia menjadi bentuk pembagian ke bawah. 6 pangkat 5 sendiri artinya 6 kali 6 kali 6 kali 6 kali 6. 6-nya ada 5. Dibagi dengan 6 pangkat 2 berarti 6-nya ada 2 di bawah 6 kali 6. Nah, pada pembagian kalian boleh melakukan pembagian menghabiskannya. Dengan cara coret 62 di atas karena di bawah juga ada 2 buah angka 6. Yang tersisa apa? Yang tersisa kita lihat di sini ada 6-nya sebanyak 3 buah. Berarti hasilnya adalah 6 pangkat 3. Bagaimana? Lanjut? Kita lanjut ya dengan soal nomor 2. 7 pangkat 4 dibagi 7 pangkat 3. Kita bentuk dia dalam bentuk bersusunnya. 7 pangkat 4 berarti 7 kali 7 kali 7 kali 7 sebanyak 4 kali dibagi dengan 7 pangkat 3. Berarti 7-nya ada 3 di bawah. Sama seperti yang di atas tadi, karena di bawah ada 3, kita coret 3 di atas dan 3 di bawah. Yang tersisa apa? 7. Hanya 1, berarti 7 pangkat 1. 7 pangkat 1 ditulis juga hanya ditulis dengan 7 saja. Nah, berikutnya 11 pangkat 8 dibagi 11 pangkat 4. Kita tulis di atasnya ada 11-nya 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di bawahnya 11 pangkat 4, 1, 2, 3, 4. Kita coret juga. Berarti karena di bawah ada 4, kita coret 4 buah 11 di atas dan 4 buah 11 di bawah. Berarti yang tertinggal hanya 1, 2, 3, 4. 11-nya ada 4, berarti di sini 11 pangkat 4. Nah, ayo kita simpulkan kembali, kita analisa kembali. Hubungan antara 5 dengan 2 akan menghasilkan 3. 7 dengan 4, 4 dengan 3 akan menghasilkan 1. Dan 8 dengan 4 akan menghasilkan 4. Ayo silakan dipikirkan, kira-kira operasi apa yang menghubungkan mereka? Ya, tepat sekali. Pengurangan. 5 kita kurang dengan 2 akan menghasilkan 3. 4 kita kurang dengan 3 akan menghasilkan 1. 8 kita kurang dengan 4 akan menghasilkan 4. Nah, terlihat berbeda ya dengan yang tadi. Kalau perkalian tadi bagaimana? Ya, kalau perkalian tadi pangkatnya dijumlahkan dan ternyata kalau pembagian pangkatnya dikurangkan. Nah, kita ambil kesimpulan. 6 pangkat 5 dibagi 6 pangkat 2 akan menghasilkan 6 pangkat 3. Dari mana 3? Dari 5 kurang 2. Nah, yang berikutnya 7 pangkat 4 bagi 7 pangkat 3 akan menghasilkan 7 pangkat 1. Dari mana satunya? Dari 7 pangkat 4 kurang 3. Terakhir, 11 pangkat 8 bagi 11 pangkat 4 akan menghasilkan 11 pangkat 4. Dari mana? Dari 11 pangkat 8 kurang 4. Nah, bagaimana? Sudah mulai paham bukan? Nah, untuk mengeneralisasikannya, kalian yang menyimpulkan bagaimana sifat dari pembagian, silahkan kalian isi titik-titik ini. A pangkat M bagi A pangkat N itu akan sama dengan A pangkat M titik-titik N. Silahkan kalian isi sendiri ya. Kita lanjutkan. Nah, let's combine. Akan kita kombinasikan operasi perkalian dengan pembagian dalam suatu soal. Contoh yang pertama, 8 pangkat 5 dikali 8 pangkat 12 dibagi 8 pangkat 11. Kita lihat di sini bilangan pokoknya sama-sama 8. Berarti kita tinggal menggunakan saja sifat yang tadi. Apa sifat yang tadi? Jika dikalikan, maka pangkatnya kita jumlahkan, dan jika dibagi, maka pangkatnya akan kita kurangi. Nah, karena di sini 8 pangkat 5 kali 8 pangkat 12, berarti di sini kita jumlahkan pangkatnya, 8 pangkat 5 tambah 12.
Karena dibagi 8 pangkat 11, berarti kita kurang pangkatnya dengan 11. 5 tambah 12 hasilnya 17 dikurangi 11 adalah 6. Maka hasilnya menjadi 8 pangkat 6. Contoh yang kedua, A pangkat 7 dibagi A pangkat 8 dibagi A pangkat 4. Semuanya di sini merupakan operasi pembagian. Berarti kita tinggal kurangkan saja pangkatnya. Sama dengan A pangkat 7 dikurang 8 dikurang 4, berarti sama dengan A pangkat negatif 5. Contoh berikutnya, 12. Nah, di sini sudah mulai menggunakan angka. 12A pangkat 9 dibagi A pangkat 4A pangkat 8 kali 7A pangkat 4. Nah, pada operasi perkalian dan pembagian mempunyai kekuatan yang sama tergantung siapa yang duluan muncul. Karena di sini duluan muncul bagi, maka kita dahulukan operasi pembagian. Bagaimana caranya? Ada angka dan ada huruf. Kita laksanakan dulu, kita kerjakan dulu yang angkanya. Bilangan di depannya, koefisiennya. 12 dibagi 4 dapat berapa? Ya, 3 dikali dengan 7 berarti 12 bagi 4 kali 7 akan menghasilkan berapa? 3 kali 7 hasilnya 21. Nah, sekarang karena ini juga sama, bilangan pokoknya sama-sama A, kita juga bisa melakukan operasinya secara kombinasi. A pangkat 9 dibagi A pangkat 8 berarti pangkatnya diapain ya? Benar, dikurang. Berarti di sini 9 kurang 8. Karena di sini kali A pangkat 4, berarti pangkatnya ditambah 4. Nah, sekarang ini 12 bagi 4 kali 7 tadi sudah dapat 21. A-nya lagi, A pangkat 9 kurang 8 dapat 1, tambah 5 hasilnya, tambah 4 hasilnya 5. Jadi hasilnya 21 A pangkat 5. Kita lanjutkan. Soal berikutnya di sini hanya ada huruf, tapi di sini hurufnya sudah 2, ada A dan ada B. Ya. A pangkat 2, B pangkat 4 kali dengan A pangkat 8B bagi A pangkat 4, B pangkat 3. Di sini kita akan mengalihkan dan membagikan dengan bilangan pokok yang sama. A dengan sesama A dan B dengan sesama B. Kita mulai dari A dulu ya. A pangkat 2 dikali A pangkat 8. Berarti kalau dikali pangkatnya ditambah. Berarti 2 tambah 8. Dibagi A pangkat 4. Berarti pangkatnya dikurangi dengan 4. 2 tambah 8 kurang 4. Nah, kita lanjut dengan B. B pangkat 4 kali B. Ayo, B di sini pangkat berapa? Iya, benar. Di sini pangkat 1 karena pangkat 1 tidak ditulis. Makanya kita hanya memanggilnya di sini dengan B saja. B pangkat 4 dikali B bagi B pangkat 3 berarti 4 tambah 1 kurang 3. 4 tambah 1 kurang 3. A-nya jadinya pangkatnya 2 tambah 8, 10 kurang 4 pangkat 6. A pangkat 6. B-nya jadinya 4 tambah 1, 5 kurang 3 jadi 2. Bagaimana? Sudah paham? Alhamdulillah. Nah, berikutnya kita contohnya. Nah, ini sudah berapa huruf ini? Berapa koefisien ini? Ada P, ada Q, dan ada R. Kita coba saja ya. P pangkat 2 kali Q pangkat 5, R pangkat 3 dikali. Nah, sini ada kali. Kali P pangkat 3, Q pangkat 2, R pangkat 10 dibagi dengan P pangkat 6, Q pangkat 3, R pangkat 3. Masih sama seperti tadi, kita akan melakukan operasinya dengan bilangan pokok yang sama. P dengan sesama P, Q dengan sesama Q, dan R dengan sesama R. Nah, kita mulai dari P dulu ya. P pangkat 2 kali P pangkat 3 bagi P pangkat 6. Berarti P pangkat 2 tambah dengan 3 dikurangi dengan 6. Kali Q. Q di sini mulainya dari pangkat 5. Q pangkat 5 kali Q pangkat 2 bagi Q pangkat 3. Berarti 5 tambah 2 dikurang 3. 5 tambah 2 kurang 3. Terakhir R pangkat 3 kali R pangkat 10 per R pangkat 3. Berarti 3 kali jadi tambah 10 per berarti kurang 3.
3 tambah 10 kurang 3. Nah, kita lihat P-nya lagi. 2 tambah 3, 5 kurang 6, berarti min 1. Berarti P-nya pangkat negatif 1. Q-nya 5 tambah 2, 7. Dikurangi 3, hasilnya 4. Berarti Q-nya pangkat 4. R-nya 3 tambah 10, 13. Kurangi 3, hasilnya dapat 10. Nah, kita sudah menyelesaikan semua contoh-contoh soalnya. Nah, mari kita mencoba. Untuk melihat apakah kalian sudah paham, mari kerjakan latihan dengan cara klik link di bawah ini. Are you there? Berani? Tentu saja, yes I am. Silakan kalian klik yes I am itu untuk melaksanakan latihannya. Nah, demikian dulu video pembelajaran kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sempurna.